Dalam rangkaian itu kita akan mendengarkan sedikit dari Bapak Joswantori. Diinginkan oleh gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu. Karena mereka membutuhkan itu sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi, saudara. Dan juga oleh sebab spontanitas menjadi penting di dalam ibadah, maka apa, saudara? Mereka memakai berbagai gestur di dalam ibadah. Angkat tangan, tepuk tangan, berdiri, berlutut, sujud, dan sebagainya. Karena gestur memang bisa menambah atau mewujudkan emosi itu lebih tercurah gitu. Nah, unsur spontanitas juga yang akhirnya membuat orang merasa kalau saya digerakkan oleh Roh Kudus, maka saya bisa mengekspresikannya dengan cara yang bebas. Kalau Roh Kudus menggerakkan saya untuk berlutut, saya berlutut. Kalau angkat tangan, saya angkat tangan. Ya, sehingga tidak perlu seragam. Di GKI semuanya kan kalau kita angkat tangan sendiri aneh, saudara. Yang lain pada diem, loh kita angkat tangan dimelototin malah sebelah-sebelah ya. Tapi kalau di dalam gereja karismatik enggak, karena mereka mengatakan itulah ibadah yang hidup, spontan begitu. Nah tentu ini berbeda dengan konsep kita tentang ibadah, saudara. Jadi kalau kita melihat pola ibadah gereja karismatik itu memang digerakkan oleh apa yang disebut aliran musik itu, saudara. Mulai dari musik yang menggugah, tepuk tangan, teriak-teriak, praise ya, adoration menuju istilah dalam tanda kutip worship. Worship itu sebetulnya artinya kebaktian atau ibadah, tapi di dalam gereja karismatik worship diterjemahkan sebagai menyembah. Sehingga ibadah itu diatur dari alur musik yang gembira sekali sampai yang kusuk sekali. Dan kalau sudah kusuk itu katanya hadirat Allah akan turun, lalu terjadilah berbagai macam manifestasi roh itu. Sehingga kalau kita melihat, saudara, apa yang membuat ibadah gereja karismatik menjadi emosional memang karena musiknya juga, saudara. Jadi musik itu diatur dari yang sangat cerah, gembira sampai yang sangat kusuk. Sehingga ibadah pola semacam ini disebut juga dengan music driven worship, ibadah yang digerakkan oleh musik. Maka musik memegang peranan yang sangat penting di dalam ibadah-ibadah gereja karismatik, saudara. Mulai dari awal masuk tuh sudah ada nyanyi-nyanyian, ya ada background musik. Dan musik itu disambung terus. Ya dari saudara masuk sampai sebelum khotbah itu musiknya disambung terus. Sekalipun ada liturgos, ada worship leader yang di antara lagu memberikan komentar, sementara mereka memberi komentar, di belakang tuh ada background musiknya, saudara. Piano atau apa begitu. Itu untuk menciptakan supaya emosi umat itu tetap bisa terjaga, ya tetap meluap-luap begitu. Sehingga memang hasil dari ibadah semacam ini, saudara, ada semacam orang merasakan yang namanya kelepasan, kepuasan diri. Emosinya itu bisa tercurahkan gitu betul-betul di dalam ibadah itu. Dan itu yang mereka sebut dengan ibadah yang hidup, saudara. Nah, konsep ini berbeda dengan konsep kita tentang ibadah, saudara. Kita di GKI tidak memahami bahwa ibadah itu harus ibadah yang hidup adalah harus melepaskan emosi kita, ya kita mencapai kepuasan diri di dalam ibadah. Tidak itu, saudara. Nah, apa ibadah menurut pemahaman dari gereja reformasi? Kita memahami kebaktian atau ibadah, saudara, sebagai dialog yang bermakna sebetulnya. Sehingga kita bisa mengatakan ibadah itu menjadi hidup kalau di dalamnya kita mengalami perjumpaan yang hidup. Kita mengalami Tuhan berbicara kepada kita lewat firman dan kita memperoleh inspirasi atau pencerahan di dalam hidup. Lewat dialog yang terjadi di dalam ibadah itu, saudara. Jadi beda ini, saudara ya. Kalau yang tadi soal perasaan, soal emosi yang harus diungkapkan secara spontan. Kalau ini ibadah yang hidup adalah kita menemukan dialog yang bermakna. Kok tiba-tiba kita merasa Tuhan itu berbicara kepada kita entah lewat nyanyian, entah lewat khotbah, entah lewat ayat yang dibacakan, kita menjumpai ada semacam dialog yang bermakna, saudara. Sehingga kemudian yang menjadi penting di dalam gereja reformasi menjadi firman. Dan firman itu didialogkan di sepanjang ibadah, saudara. Jadi dua hal ini ya, bahwa ada firman dan firman itu dibuat dalam pola atau bentuk dialog. Itu menjadi ya dominan di dalam gereja kita. Dari mana konsep ini muncul, saudara? Sebetulnya muncul dari Martin Luther. Martin Luther memahami ibadah sebagai saat di mana Allah berbicara kepada umat itu lewat firman, saudara, revelation.
Dan kemudian umat merespons lewat berbagai macam cara, lewat doa, lewat pujian, ya lewat persembahan dan sebagainya. Sehingga Luther memahami ibadah itu seperti semacam dialog di mana antara Allah dengan umat ada semacam dialog yang terus-menerus. Tuhan memberikan firman, jemaat merespons. Demikian terus panjang ibadah. Sehingga kalau kita mau membentuk grafik untuk ibadah kita, grafiknya kira-kira seperti ini, saudara. Ada fotum, dibalas dengan nyanyian syukur, ada firman, dibalas dengan haleluya, aklamasi, haleluya dan amin. Saudara lihat yang di bagian kuning di atas, semua itu adalah kutipan nas firman Tuhan, saudara. Sehingga memang kutipan nas firman Tuhan itu lekat sekali, muncul di mana-mana di sepanjang ibadah, mulai dari fotum sampai berkat itu. Itu kutipan-kutipan dari nas firman Tuhan tertentu. Dan lagu, saudara perhatikan, itu muncul di bagian respons, bagian yang oranye nih saudara. Sehingga saudara lihat beda sekali dengan tadi, nyanyian tidak berdiri sendiri. Tidak kita menggabungkan nyanyian satu, nyanyian kedua terus sampai membentuk suasana, tidak. Tapi nyanyian itu hanya merupakan respons terhadap firman, saudara. Tempatnya di dalam ibadah itu. Nah di bagian atas ini kita melihat Tuhan berfirman, lalu di bagian bawah jemaat merespon, saudara. Sehingga ibadah ini disebut juga dengan ibadah yang word driven, ya dikendalikan atau disetir oleh firman, word driven worship, saudara. Kalau tadi itu music driven, ini adalah word driven worship. Jadi berbeda memang, saudara. Mana yang lebih emosional? Ya tentu ibadah yang model tadi lebih emosional ya, yang model-model gereja karismatik. Yang ini lebih rasional, saudara. Walaupun tentu tidak lepas juga dari unsur emosional. Bisa jadi kita tersentuh pada saat sebuah lagu dinyanyikan. Bisa jadi kita tersentuh pada saat pengakuan dosa misalnya. Ya, jadi tetap ada unsur emosi tetapi tidak mengendalikan seluruh ibadah. Emosi itu bukan segala-galanya. Tapi firman yang mengendalikan ibadah itu. Sehingga apa yang terjadi saudara di dalam ibadah-ibadah semacam ini, gereja reformasi, maka suasananya menjadi seperti ini saudara. Jemaat yang membawa Alkitab ke gereja untuk dibaca, ya karena berpusat pada firman, maka jemaat melihat firmannya betul apa enggak sih yang diomongin, bisa baca sendiri. Berbeda dengan saudara kita umat Katolik misalnya, kalau ke gereja bawa apa? Bawa madah bakti, saudara ya, bawa buku liturgi, kita bawa Alkitab, ya dibiasakan itu. Karena katanya berpusat pada firman. Dan kemudian kita juga memakai nyanyian-nyanyian yang bentuknya itu puisi yang panjang-panjang, saudara. Syair-syair puisi yang disebut dengan him, yang ada di Kidung Jemaat, di NKB. Karena kita merasa syair-syair berbentuk puisi yang padat ini adalah respons yang lebih tepat untuk merespon firman. Kalau firman itu kalimatnya kan wah dalam, ya sangat bermakna. Maka bentuk respons yang tepat, nyanyian yang tepat juga adalah nyanyian yang dalam dan bermakna. Bermakna dalam itu. Maka dipakailah kalimat syair-syair yang bentuknya panjang. Him tadi, saudara. Karena selain panjang, bentuk-bentuk ungkapan puitis di dalam him memungkinkan orang untuk bisa berefleksi. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Itu apa itu? Lagu apa tuh, saudara? Itu kami puji dengan riang, gitu ya. Itu kalimatnya dalam ya, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Apa artinya tuh saudara? Itu kan kalau mau tahu artinya harus dipikir dulu kan. Oh iya kalau bunga ya bertemu dengan sinar matahari, dia yang ketika kuncup dia akan mekar. Nah seperti itulah hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kabut dosa itu disingkirkan Tuhan, kita menjadi seperti bunga yang mekar kena matahari. Nah untuk bisa merenungkan itu kan butuh cara berpikir yang reflektif saudara. Ya sehingga ibadah kita itu memang lebih reflektif, saudara. Kita bisa menemukan sesuatu entah dari puisi yang kita nyanyikan, entah dari kutipan firman dan segala sesuatu itu. Ya kita tersentuh lewat refleksi. Bukan tersentuh lewat, wah musiknya bikin emosi terus kita jadi nangis-nangis. Bukan itu, saudara. Ya jadi sentuhannya beda nih di dalam ibadah gereja Protestan ini. Kemudian apa juga yang kita melihat akibatnya jemaat duduk dengan tenang, saudara. Kenapa duduk dengan tenang? Ya karena mereka ingin merenungkan firman. Ya kalau disuruh jingkrak-jingkrak,
nari-nari dulu, udah kecapean, nggak fokus lagi untuk bisa mendengarkan firman. Maka di dalam ibadah kita biasanya hanya duduk, berdiri, bersalaman, duduk lagi. Ya karena memang kita ingin ibadah yang reflektif, di mana di dalamnya jemaat bisa tenang, jemaat bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan mereka pulang dengan pemikiran yang telah di-charge oleh firman itu. Ya jadi ibadah itu kemudian kita melihat juga bentuknya berdialog, saudara. Ya dialog antara si petugas atau pemimpin liturgi dengan umat. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Ya ada dialog semacam itu. Nah, saudara, kita melihat kalau begitu sekarang perbedaan ini, saudara, antara kedua jenis ibadah ini. Nah, sebetulnya apa sih yang diinginkan dari hasil ibadah model kita ini, saudara? Nah, yang kita harapkan adalah, saudara, bahwa lewat ibadah semacam ini, jemaat bisa mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan, dan pikiran mereka bisa dibentuk sesuai dengan firman itu. Sehingga ketika mereka kembali ke dunia, ke tengah-tengah masyarakat, mereka itu bisa berubah cara berpikirnya. Istilahnya ada pembaruan budi gitu di dalam Roma 12 ayat 1 itu. Sehingga tujuan ibadah kita, saudara, bukan untuk membuat orang di gereja itu jadi senang, puas, semuanya emosinya lepas semua, bukan, saudara. Tapi kita memperlengkapi mereka supaya cara berpikir mereka itu dibentuk di dalam ibadah, kemudian mereka keluar kembali, mereka bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang hebat di dalam masyarakat. Mereka bisa menjalankan tugas panggilan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi itu sebabnya, saudara, dalam ibadah kita selalu ibadah itu, saudara, polanya berbentuk 4. Jemaat berhimpun, diisi oleh firman Tuhan, kemudian jemaat bersyukur lewat persembahan, dan sesudah ya jemaat diutus ke dalam dunia. Kenapa perlu yang terakhir ini? Karena memang kita menghayati ibadah yang sebenarnya sebetulnya terjadi di dalam dunia, bukan di gereja. Disitulah, di dunia inilah kita beribadah. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama itu muncul di dalam ibadah yang sesungguhnya, di dalam kehidupan sehari-hari. Gereja, ibadah di gereja hanya memperlengkapi kita untuk bisa bertugas dalam ibadah yang sesungguhnya. Sehingga yang diharapkan, saudara, dari ibadah model kita ini adalah terjadinya ini, pembaruan budi di dalam hidup sehari-hari, saudara. Jadi memang karena tujuannya berbeda, caranya juga berbeda, sentuhan emosinya juga berbeda, saudara. Nah, apakah jelas sampai di sini, saudara? Ya, dua konsep ibadah yang sama sekali agak berbeda nih. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu, saudara? Mungkin lebih enak sambil diskusi kalau daripada kelupaan nanti ya. Langsung aja kalau mau tanya, saudara, angkat tangan dan kita akan diskusikan. Ini tentang dua konsep ibadah. Dan saya harap ini menjawab pertanyaan, kenapa sih ibadah di GKI itu nggak emosional, nggak bisa sampai orang jerit-jerit gitu loh, angkat tangan sampai adu habis-habisan. Yang kita nggak bisa, saudara, karena memang berbeda konsepnya. Ya. Ada yang mau bertanya atau saya teruskan dulu? Saya teruskan dulu ya. Oke. Lihat lebih jauh, saudara, tentang liturgi GKI ini. Yunani liturgia. Dan kata liturgia ini terdiri dari dua akar kata sebetulnya, kata laos yang berarti rakyat, dan ergon yang berarti pekerjaan. Sehingga liturgi berarti apa, saudara? Gampang banget ya, pekerjaan rakyat. Kalau saudara HUT proklamasi misalnya, bersih-bersihin got di depan sini ya. Ada nggak sih got di depan? Bersihin kali di depan itu loh, rame-rame dengan masyarakat, itu namanya saudara sedang berliturgi. Saudara mengerjakan pekerjaan rakyat, mengerjakan satu pekerjaan yang ujung-ujungnya bukan untuk kepentingan diri saudara sendiri, bukan mau cari duit, tetapi melakukan satu pekerjaan yang tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk masyarakat, bukan untuk diri kita. Nah, kata liturgi sebetulnya intinya seperti itu di dalam pemikiran orang-orang Romawi, saudara. Liturgi artinya melakukan satu pekerjaan rakyat. Nah, kata ini kemudian masuk di dalam gereja dan menjadi berubah sedikit artinya, bukan pekerjaan rakyat, tetapi pekerjaan umat. Dengan kata lain, liturgi berarti kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh umat, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri,
tetapi untuk kepentingan Tuhan. Itu arti liturgi, saudara. Jadi pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan umat bersama-sama untuk kepentingan Tuhan. Nah, kalau kita berangkat dari definisi ini, saudara, maka ada dua konsekuensi tentu. Yang pertama, saudara, bahwa di dalam liturgi itu umat harus terlibat aktif. Kalau jemaat itu datang kebaktian, cuma duduk, dengerin firman, kemudian kasih kolektor, pulang, itu bukan liturgi, itu bukan kebaktian, saudara. Jadi kata liturgi dengan kata kebaktian itu sama. Jadi kalau kita nulis, bikin liturgi khusus, jangan bilang liturgi kebaktian Natal, itu keliru ya, karena liturgi sama kebaktian itu podowae, sami mawon, sama saja. Entah liturgi minggu atau kebaktian minggu, sebab kata liturgi dan kebaktian itu sama. Nah, kebaktian di mana jemaat tidak terlibat aktif tidak bisa disebut kebaktian, saudara. Itu konser atau ceramah mungkin. Di dalam liturgi, di dalam ibadah, jemaat harus terlibat aktif. Maka kalau kita lihat gerakan pembaruan liturgi di gereja-gereja, saudara, sekarang ini lebih banyak mengaktifkan jemaat, lebih banyak. Kita melihat juga di dalam liturgi GKI, kalau dulu salam ya, habis votum salam itu jemaat nggak ngapa-ngapain. Tapi sekarang Tuhan besertamu dan besertamu juga, ya ada semacam dialog, jemaat itu terlibat aktif di dalam liturgi itu. Nah, ini sebetulnya kritik Martin Luther terhadap ibadah gereja Roma Katolik di zaman itu, bukan sekarang, ya, di zaman Martin Luther itu. Karena Luther mengatakan bagaimana mereka bisa beribadah tetapi umat itu tidak terlibat aktif di dalam ibadah. Karena di zaman Luther, saudara, ibadah gereja Roma itu pertama tidak memakai bahasa sehari-hari, tapi memakai bahasa Latin yang tidak dimengerti orang. Dan yang kedua, jemaat itu tidak terlibat. Bahkan menyanyi pun mereka tidak. Karena lagu-lagunya sulit, lagu-lagu Gregorian yang akhirnya hanya bisa dinyanyikan oleh sekelompok kur pria yang disebut dengan sekolah kantorum itu. Mereka yang menyanyikan semua lagu-lagu jemaat karena dipandang jemaat itu tidak layak, tidak mampu untuk menyanyikannya. Mereka hanya bisa menyanyikan refrain lagu-lagu Mazmur, saudara. Kapan mereka menyanyi? Pada saat hari raya khusus. Paskah atau Natal itu baru nyanyi tuh umat, saudara. Itu pun cuma refrain Mazmur. Yang lain semua ditangani oleh sekolah kantorum ini, paduan suara gereja itu. Nah, ini yang dikritik oleh Luther sehingga kemudian Luther membuat lagu-lagu him yang gampang diakses, gampang dinyanyikan oleh jemaat, singable. Karena Luther berpandangan bahwa di dalam ibadah yang sesungguhnya umat itu harus terlibat secara aktif. Yang kedua, saudara, kata liturgi juga menekankan bahwa kegiatan ini untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita yang beribadah. Jadi itu bukan entertainment, saudara. Nah, kalau kita menjalankan ibadah supaya jemaat senang, saudara, supaya jemaat terhibur, jemaat senang, puas gitu, itu bukan liturgi dong. Itu namanya kita mengentertain jemaat. Saudara, di Singapura itu pernah ada kebaktian yang rada aneh tapi lucu dan nyata, saudara. Jadi pendetanya itu dulunya sebelum menjadi pendeta itu rupanya tukang sulap yang cukup ternama di Singapura. Di sini kayak Deddy Corbuzier gitu loh. Dia bertobat katanya, dia mendirikan gereja besar, lalu supaya menarik untuk misi katanya menarik orang banyak, maka di dalam kebaktian itu ada acara sulap, saudara. Jadi ditaruh di mana nanti dalamnya ada sulapnya. Nah, memang banyak orang datang akhirnya karena dia terkenal di televisi, saudara. Katanya untuk misi. Tapi kalau ibadah ini tujuannya untuk ya membuat umat senang, ya tertarik, cuma itu saja, itu bisa mengubah ibadah kita tidak lagi terarah untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan jemaat sendiri, dan itu bukan ibadah, saudara. Ya, jadi kata liturgi ini sendiri sebetulnya sudah menekankan apa itu ibadah yang seharusnya terjadi, bahwa itu melibatkan umat dan bahwa itu betul-betul bukan untuk kepentingan kita. Sebetulnya, saudara, kalau kita melihat di dalam agama-agama yang lain pun yang namanya ibadah kan semacam itu, saudara. Coba saudara lihat saudara kita yang misalnya di masjid, di kelenteng atau di manapun juga. Kalau orang datang tuh ada nggak paduan suara di situ? Atau ada mereka dihibur pakai apa gitu? Enggak kan? Mereka datang melakukan ritual-ritual yang mereka tahu sebagai ibadah, mengucapkan kata-kata tertentu, mereka pakai hio dan sebagainya. Coba perhatikan, mereka datang untuk melakukan sesuatu yang
Bukan kesenangan mereka, saudara. Tapi karena itulah aturan ibadahnya. Lalu mereka melakukan itu, ritual itu. Nggak ada kemudian orang datang ke kelenteng terus dihibur dulu. Nanti ada vokal grup gitu. Nggak ada, saudara. Nah, kekristenan ini memang agama yang paling mudah dimasuki oleh entertainment memang. Dan dalam bentuk ekstrim bisa sangat entertain. Nah, ini kita perlu kembali pada konsep ibadah itu sebetulnya, saudara. Bahwa itu pekerjaan umat dan bukan entertainment. Nah, saudara, saya punya kuis sekarang, saudara. Kalau kita ingin mementaskan sebuah pertunjukan drama misalnya, harus ada 3 kelompok orang yang terlibat. Harus ada apa aja, saudara? Harus ada pemain, apalagi? Sutradara ya, penting ya. Apalagi, saudara? Penonton ya, udah capek. Jadi 3 hal ini penting sekali, saudara. Harus ada pemain, harus ada penonton, harus ada yang ngatur juga, yang namanya sutradara itu. Nah, kalau kita ibaratkan kebaktian minggu itu sebagai pertunjukan ya, drama misalnya. Siapa yang jadi pemain, siapa yang jadi penonton, siapa yang jadi sutradara coba. Ini misalnya kebaktian nih, saudara ya. Ini yang di tengah-tengah nih kolektan. Itu apa, saudara? Pemain. Ini pemain. Ya, dia yang aktif gitu ya, mana-mana ya. Kalau gitu, jemaat apa, saudara? Penonton. Pemain ya. Kalau gitu yang saudaranya siapa, saudara? Oke. Sinode. Kok jadi sinode sih saudaranya? Oke, kebanyakan orang berpikir yang jadi pemain adalah yang sibuk-sibuk ini kan, anggota kur, majelis ini loh, kolektan. Terus jemaat apa tugasnya biasanya? Ya, kita bilang mereka menonton. Jemaat memahami begitu kan? Saya datang, saya dengerin khotbahnya jelek, saya kritik. Paduan suaranya jelek, saya akan kritik juga. Ibu-ibu sebelah sana tuh fals. Gitu. Jemaat datang menonton. Sutradaranya siapa kalau begini? Ya Tuhan lah. Atau pendeta lah ya, kalau lebih rasional ya. Pendetanya sutradara gitu. Saudara, ini konsep yang keliru sekali tentang ibadah. Karena ini menempatkan jemaat sebagai penonton. Dan itu tidak sesuai dengan konsep liturgi yang baru kita bicarakan. Seorang teolog Denmark bernama Søren Kierkegaard mengatakan di dalam ibadah bukan itu yang harusnya terjadi. Tadi saudara sudah mengatakan hal yang benar, jemaat adalah pemain, saudara. Kita kan harus terlibat aktif dalam liturgi, kita bermain sebetulnya. Kita memainkan drama keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu orang-orang yang di tengah, ini kolektan ini apa tugasnya, saudara? Kalau kita pemainnya, mereka ngapain tuh? Majelis, segala macam itu apa, saudara? Sama-sama pemain ya? Iya, tapi kok nggak ada sutradaranya dong kalau gitu ya? Mereka tuh, kalau jemaat pemain, ini petugas-petugas tuh cuma sutradara, saudara, yang mengatur. Apa buktinya? Kolektan itu sutradara, saudara. Kenapa begitu? Dia memberitahu kepada kita kapan harus buka dompet. Betul nggak sih? Ya kalau dia nggak maju-maju kan kita nggak tahu kapan kita harus buka dompet untuk memasukkan persembahan. Nah, dia memberitahu kepada kita, nah ini giliran kamu nih memberikan persembahan. Jadi dia mengatur supaya persembahan itu jalannya sesuai, ya lancar. Penatua, saudara bukan? Iya. Dia memberitahu kita kapan harus berdiri, kapan harus duduk. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan iman sehingga masuknya bisa sama-sama. Pemusik saudara bukan? Iya. Dia memberitahu kita kapan harus masuk nih lagunya. Kalau nggak ada intronya, kita gimana masuknya, saudara? Dan kita butuh orang untuk ya memberitahu kapan kita harus masuk lagu itu. Sehingga sutradara. Nah kalau gitu penontonnya adalah Pak. Iya, penontonnya tuh Tuhan, saudara, bukan kita yang nonton, Tuhan yang menonton kita. Jadi kalau mau tepuk tangan, karena bagus, saudara, ibadahnya, yang tepuk tangan sebenarnya siapa ya? Tuhan yang tepuk tangannya, bukan kita yang nepokin kita sendiri gitu. Karena kan kita bukan penonton, saudara. Ya, konsep ini, saudara, basic sekali di dalam ibadah. Kadang-kadang kita ribut, paduan suara boleh ditepokin tangan gak sih kalau habis nyanyi gitu. Itu muncul karena kita kadang-kadang kurang memahami konsep ini. Kita menganggap bahwa kita tuh pemain. Dan mereka adalah, kita penonton, mereka pemain. Pemainnya bagus, ya ditepokin dong gitu. Ya, akhirnya jadi kacau, saudara. Nah, dengan konsep ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa anggota jemaat itu memang harus berpartisipasi dalam ibadah, saudara.
Makin banyak partisipasi, makin bagus. Dan supaya partisipasinya itu bentuknya teratur, jemaat tahu kapan mereka harus berpartisipasi. Selain ada sutradara, harus ada juga skrip dramanya yang disebut dengan tata ibadah itu. Jadi tata ibadah, saudara, sebetulnya adalah skrip drama yang mengatur giliran dan bentuk partisipasi setiap orang di dalam ibadah. Itulah tata ibadah. Supaya enggak ngomongnya tuh kacau gitu, diatur. Abis ini pria, kemudian wanita. Diatur begitu, saudara, oleh skrip itu. Dan skrip drama ini di dalam ibadah GKI itu dia dibuat menjadi 4 babak, saudara. 4 babak yang disebut dengan pola ibadah 4 rangkap itu, the fourfold pattern of worship. Ya, 4 babak di dalam drama itu. Babak yang pertama adalah jemaat berhimpun, saudara. Kenapa jemaat berhimpun dulu? Karena memang setiap kali kita datang ke gereja, sebetulnya kita belum berhimpun, kita baru ngumpul aja. Ngumpul itu artinya tubuhnya ada di sini, tapi hatinya belum menyatu. Ya kan sering ya, kita udah sampai di sini, otak kita masih mikirnya, aduh tadi parkir saya tuh kayaknya lupa handrem, saya handrem deh kayaknya. Yang satu lagi mungkin mikir, aduh taksi lupa bayar nih. Yang satu lagi mikirin, mungkin ini hujan ya, padahal tadi jemuran tuh. Ya, jadi kita udah ngumpul tapi semua mikirnya beda-beda. Maka supaya bisa menyatu jemaat itu di hadapan Tuhan, perlu ada liturgi yang namanya berhimpun, mempersatukan umat. Dimulai dengan ya lagu untuk menghimpun, berhimpun semua menghadap Tuhan. Ya votum dan salam yang mengingatkan kita bahwa kita bisa datang beribadah ini karena inisiatif Tuhan loh. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara bisa datang. Ya ada salam yang menyatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu semua ibadah yang sifatnya menghimpun umat. Setelah umat berhimpun satu dengan yang lain, lalu umat juga diajak berhimpun dengan Tuhan. Ketika umat berhimpun dengan Tuhan, mereka punya masalah. Apa yang membuat mereka nggak bisa berhimpun dengan Tuhan? Dosa. Maka buatlah ritual pengakuan dosa itu. Supaya jemaat bisa menyatu dengan umat dan menyatu juga dengan Tuhan. Setelah itu firman. Nah setelah Tuhan berfirman tentu jemaat memberi respons. Respons yang berupa syukur itu, persembahan. Lalu kemudian kita diutus ke dalam dunia. Sebenarnya pola semacam ini dari mana sih saudara asalnya? Yang disebut dengan the fourfold pattern of worship ini memiliki dasar juga sebetulnya saudara. Dasarnya kalau bisa dianalogikan tuh diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Ini terlalu kecil mungkin nggak terlihat. Jadi dalam Yesaya 6 menceritakan perjumpaan Yesaya dengan Tuhan. Nah, pertama Yesaya mengatakan pada satu hari aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang menjulang tinggi. Dan malaikatnya berkata kudus, kudus, kudus. Jadi yang pertama dia melihat Tuhan katanya. Tapi kemudian dia melihat dirinya sendiri dan mengatakan celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ya dia tidak bisa menyatu dengan Tuhan karena dosa. Lalu terjadilah ritual dosa itu. Ya serafim yang mengambil bara, menyentuh pada mulutnya dan mengatakan ini dosamu sudah diampuni. Setelah itu saudara, ayat 8 itu baru kemudian dikatakan aku mendengar suara Tuhan. Jadi dari ayat 1 sampai 7, ya saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi setelah dosanya diampuni, baru kemudian dia mendengar suara Tuhan dan Tuhan berfirman pendek sekali khotbahnya. Siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku. Lalu kemudian ayat 9, Yesaya merespons, ini aku utuslah aku. Dia tidak memberikan persembahan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk dirinya. Ini aku, utuslah aku. Lalu kemudian di ayat 10 dikatakan, Tuhan mengutus dia, pergilah. Katakanlah kepada bangsa ini, A dan B dan C dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat pola ini, saudara, orang sadar akan hadirat Tuhan, kemudian mengaku doa firman, lalu ada respons dari umat, lalu kemudian Tuhan mengutus umat itu pergi. Inilah yang menjadi dasar sebetulnya pola ibadah itu, saudara. Saudara melihat, ini persis seperti 4 babak dalam liturgi itu. Ya, sadar akan hadirat Tuhan dan mengaku dosa, lalu Tuhan berfirman, jemaat merespons, dan kemudian jemaat diutus. Babak pertama, sadar hadirat Tuhan dan mengaku dosa, itu yang disebut dengan liturgi berhimpun, saudara. Kemudian
Tuhan berfirman, jemaat mengucap syukur, jemaat diutus ke dalam dunia. Kalau saudara pergi ke luar negeri, ke gereja-gereja yang seasas dengan kita, saudara, pola ibadahnya persis seperti ini, dimanapun juga. Ya cuman kalimatnya agak lain mungkin. Ya gathering, word, thanksgiving atau table, kemudian ada sending, pengutusan. Ya. Jelas saudara tentang pola ibadah kita. Sebelum kita masuk hal yang detail-detail soal nyanyian dan sebagainya nih. Ada pertanyaan nggak saudara? Setelah ini kita akan masuk hal-hal yang praktis soal bagaimana kita menghidupkan ibadah kita. Ya Pak. Jadi mereka merasa kalau emosinya tinggi, mereka tuh sangat tersentuh oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan. Itu digembar-gembor gitu sampai orang itu emosinya tersentuh gitu. Itu kalau menurut saya memang fokusnya di situ. Tetapi saya melihat bahwa dalam bidang nyanyi-menyanyi, mereka tuh masih kurang memfokuskan diri untuk memberikan yang terbaik. Memang benar seperti yang Bapak katakan tadi bahwa mereka tuh tujuannya untuk bernyanyi hanya untuk kebebasan, semau-maunya gitu, nyanyinya seenak-enaknya gitu. Sehingga lagu-lagu yang diciptakan juga adalah lagu-lagu yang gampang-gampang, lagu-lagu yang lagu-lagu enak, rakyat, ya. yang enak didengar, yang bisa dinyanyikan bersama-sama, bisa ditepok-tepokin tangan. Jadi saya nggak bilang itu jelek, itu lagunya banyak yang bagus sekali. Tetapi kualitasnya itu memang lebih banyak kebebasannya daripada untuk kebagusannya gitu. Apakah apa yang saya lihat itu benar atau enggak gitu, saya nggak tahu gitu Pak. Tapi itu adalah pengamatan saya gitu. Ya saya kira itu pengamatan Terima yang baik kasih. ya saudara. Ya Pak Steve, pengamatan yang sangat jeli terhadap bagaimana nyanyian ya dikembangkan di berbagai macam jemaat ya. Memang kita melihat gereja Katolik sangat maju di dalam mengembangkan nyanyian saudara. Maju dalam arti kualitas paduan suaranya, ya kantornya, kantorianya dan seterusnya. Nah, kita harus bisa belajar juga sebetulnya. Saya kira itu pengamatan yang baik ya. Ya ada lagi saudara yang ingin memberikan masukan atau ya. Bagaimana dengan ibadah yang Tuhan inginkan? Toh maksud saya begini, Bapak tidak membandingkan mana yang benar dan yang salah kan? Toh ujung-ujungnya semua itu untuk kemuliaan Tuhan, worship itu sendiri. Tetap dari dua perbandingan itu tetap ada kata worshipnya. Kalau di ibadah yang menurut Bible yang kita selalu baca itu sendiri bagaimana? Apakah word driven music is just okay atau musik itu memang perlu? Okay. Soalnya dari tadi saya melihat Bapak hanya memperbandingkan itu dan katakanlah kita dalam posisi di gereja yang menggunakan word driven music, apakah ini akan menjadi objektif kalau kita mengatakan oh yang music driven music is not good gitu, seperti itu. Okay. Terima kasih.